Menghilangkan pahala kita itu, kita sudah sedekah, sudah berbuat baik membantu orang, tapi habis itu kita omong-omongkan. Benar Bu? Kalau aku udah bantu dia kemarin, apa dia itu? Ibu, begitu Ibu, misalnya Ibu siapa namanya? Ibu yang ditarik dari mana? Ibu siapa? Yati. Ibu Surati. Surati, Sunarti, Ibu Sunarti saya umrohkan. Umpama Ibu Sunarti saya umrohkan, saya kasih duit, yuk ininya soundnya, ya, udah kan? Saya ikhlas. Tapi begitu saya ketemu di tengah jalan, motor saya mogok. Ada Ibu Sunarti, tidak bantu. Bu, tidak tolong ke sana. Maaf Pak, saya mau cepat begini. Saya bilang, kurang ajar gitu. Itu kalimat tidak bagus. Tidak tahu, tidak bisa balas jasa. Udah kumur kan dia, nyesak kumur kan dia. Hilanglah pahala. Iya Bu ya, hilang pahalanya. Kalau sudah Ibu ikhlas, karena pondasi ibadah itu ikhlas. Kalau kita ikhlas, kita nyaman hidup kita. Anak bandel ikhlas saja. Memang dulu pun bapaknya bandel waktu kecil. Anak keras kepala, dia tidak jauh dari buah dari pohonnya, tidak turut memakna. Ya, ikhlas Bu ya. Belajar ikhlas. Ikhlas itulah menahan amal-amal kita. Ibu pernah enggak membantu orang tidak ikhlas Bu? Hah? Sama anak? Ibu bilang sama anak, nah belikan mama pulsa ke depan. Ya. Belikan pulsa. Ya. Oh anak kami, awas kamu besok minta jajan ya, terima kasih. Pak, besok kan, jajan Mak, ada jajan. Kemarin kamu disuruh tidak mau. Dendam. Dikasih duit. Kamu ini ya, memang kurang ajar kamu tidak nurut. Ngasih juga, tidak ikhlas. Ikhlas. Ibu masih punya suami? Suaranya kuat. Masih punya suami? Masih suami yang lama? Ibu kalau berhubungan ikhlas apa tidak? Yang benar. Ada cerita, ini cerita anak buah, ya cerita ini. Jadi ternyata istrinya itu capek, olahraga sore terus mau berhubungan sama suami. Suami bilang, Bu, ini malam Jumat Bu, bunuh Yahudi Bu. Katanya istrinya jauhinya dada. Langsung suaminya minta berhubungan, istrinya tidak mau. Pak, aku capek dah Pak. Aku tadi ikut senam pocong-pocong, selengkap patah-patah sampai pinggangku patah. Marah suaminya. Ingat ya, kalau suami itu sudah marah, muka apa matanya merah, ada dua kemungkinan. Satu ngantuk, satu sudah tinggi dia. Ibu walaupun capek, sudah Bu, kasih aja, ikhlas saja. Ini, ayo Bu, sebentar Bu. Tidur dulu Pak, sebentar Pak. Pak, sebentar Pak, aku tidur. Enggak, sekarang aja. Kalau sudah begitu ngotot Bu, sudah. Nah, cepat. Nah, pertanyaannya, apa Ibu memang marah, apa ikhlas, apa marah? Pasti Ibu tidak dapat pahala. Walaupun Ibu dapat pahala, apa yang dapat? Sakit pinggang. Makanya Bu ya, ibu-ibu, makanya amal kita itu harus ikhlas. Yang ikhlas itulah menahan amal kita tidak hilang, tidak bolong. Ikhlas, apa saja kita ikhlas. Belajar ikhlas. Dapat suami, dapat anak, dapat tetangga begitu, ikhlas. Nggak usah komentar, sudah diam aja.
Iya Bu ya. Dapat suami sudah begitu. Ya dari dulu memang sudah begitu. Mau apa lagi? Kalau makan itu jarang suami itu memberikan apresiasi sama ibu. Jarang dia, Bu, terima kasih ya sudah dimasakkan, alhamdulillah enak. Jarang. Kadang-kadang di nenek, apa sih makanan ini? Ini aja kak, dari yang lain kak. Nasinya 20.000, mau minta enak, mana bisa? Ibu, kalau dikasih suami 20.000 bilang apa Bu? Terima kasih. Benar. Ibu mau belanja ke pasar, papa minta duit Pak. Maaf Bu, ini ada duit 20.000. Bilang ibu apa? Astagfirullahaladzim. Caranya begini. Ikhlas dulu, terima dulu. Lapangkan hati, terima. Alhamdulillah Pak. Baru protes, ini aja kapan? Boleh. Ikhlas ya. Maka amal kita apapun harus ikhlas. Ibu duduk di sini panas, kalau udah ikhlas stres. Pasti dia jam berapa sudah ini? Pasti dia lama betul. Kalau tidak ikhlas. Tapi kalau ikhlas hujan panas, coba kita naik haji umrah itu panas, tidak salah. Maka ikhlas itu adalah kekuatan. Allah Akbar. Ya. Maka belajarlah ikhlas dalam hidup ini. Coba Bapak, kalau kita tidak ikhlas, selalu kita stres. Iya Bu ya? Ibu tiap hari BAB buang air besar. Begitulah melatih ikhlas. Kita, di kamar mandi, buang. Ikhlas kita. Kita tidak ada orang nyesal buang air besar, tidak ada. Betul? Ibu, saya lahir ke dunia ini tidak punya suami, tidak punya anak, betul? Tidak punya apa-apa, telanjang bulat ini anak, begitu lahir. Kalau nggak dibantu bidan orang tua kita, dokter atau tetangga, kita mati seminggu. Karena tidak punya kekuatan, tidak punya apa-apa. Bayangkan ayam netas dari telurnya, keluar ayam, tidak dikasih hidupnya makan, hidup ayam itu. Berarti lebih hebat ayam lahir ketimbang kita manusia. Ya Bu, sekarang ada suami. Dulu ada nggak suami? Suami itu punya ibu, apa punya siapa? Punya Allah. Ibu hanya sebentar aja sama suami. Punya anak, punya. Anak itu milik siapa? Dia punya Allah dititipkan ke kita. Kalau anak dipanggil oleh Allah meninggal, ya ikhlas. Kalau suami diambil orang, ya ikhlas. Loh, kalau dia tidak mau sama ibu, apa yang dipertahankan? Kalau saya perempuan, dia apa saya? Dia, ya sudah, bawa pakaian ke sana kamu sudah. Berarti bukan dia suami yang baik buat ibu. Artinya apa? Jangan kita sedih. Ibu, pernah kehilangan barang? Pernah? Kalau ibu sudah kumpul-kumpul duit, langsung beli emas atau intan 50 kerat. Disimpan di rumah, hilang. Ibu bilang apa Bu kalau hilang? Hah? Ibu, 50 kerat itu berlian hilang. Siapa perasaan ibu? Sedih, itu manusiawi. Tapi ibu tidak boleh menuduh dan tidak boleh bersedih sampai sepanjang malam. Orang sudah tidur, mana ya berlian itu? Bahkan ibu menuduh siapa-siapa. Ini menghilangkan pahala kita. Ingat, kembalikan ke Allah. Dulu pun saya lahir ke dunia ini, tidak punya apa-apa, apalagi berlian. Ya Allah, berarti tidak rezekiku. Sekalipun saya sudah 20 tahun sama saya berlian itu, ya Allah. Ya Allah, serahkan kepadamu, Engkau maha segalanya ya Allah. Gantilah bila iyo. Ganti ya Allah, yang 50 kerat lagi. Jadi kita ditenang. Buat banyak penyakit kita itu apa? Karena pikiran. Orang bangun rumah, kita tidak bisa tidur. Ya? Tetangga beli mobil, bengek, asma kambuh. Ngapain mikirin itu? Mikirlah diri sendiri. Kenapa?
nanti kita meninggal masing-masing juga menghadap Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita ini baca diri kita sudah tua. Apa kita ini tambah muda, Bu? Apa tambah muda, Bu? Pulang dari sini langsung ke rumah, lihat foto pengantin baru, lihat wajah ibu di kaca. Jauh nggak bedanya? Jauh, tanda-tanda kuda Tuhan kita itu. Anak-anak gadis kita itu parfumnya harum. Kalau kita parfumnya Remason, minyak tawar, Balsam. Minyak kayu putih. balsam, GP, GPO. nah, minyak kayu. Putih. Coba dicek nanti, pasti ada itu. Berarti kita tanda-tanda Tuhan sudah. Nah, karena itu ada guru kita ini Ustadz Ali ngajari di sini. Ayo, kesempatan besar luar biasa. Ya, ada tahsin, ada tahfidz, luar biasa. Datang ke sini. Yang penting sudah masak di rumah. Jangan ke sini suami mau makan, tidak ada istri, tidak boleh. Ada kesempatan di sini. Perbaiki ibadah kita, kita akan menghadap Allah suatu saat pasti. Nah, akhirnya kita tahan ucapan kita, jangan kita ngolok-ngolok orang, ya, jangan kita memihina orang, ya, jangan mencari. Selainnya apalagi yang menghilangkan kepala kita, selalu mencari kesalahan-kesalahan aib orang lain. Kita semua punya aib, ya. Maka kata Rasulullah berdoa, ya Allah, tutupkanlah aib-aib kami, ya Allah. Siapa yang menutupi aib temannya, saudaranya, Allah tutupi aibnya. Jangan buka aib orang. Itu siapa teman itu? Hati-hati itu, kenapa? LGBT. Ibu, jangan. Walaupun ada lihat cewek, senang cewek, sudah, di sini aja sudah. Tidak usah ngomongkan aib orang lain. Lihat cowok senang cowok, ya, sudah diam aja. Ada lihat cowok, senang juga cewek. Nah, berarti dia dua arah dia. Diam aja. Oh, ya. Cukup di sini aja. Oh, iya. Nggak usah ngomongkan, apalagi di-share kemana-mana. Ibu, ngadunya kemana kita? Allah. Ngadunya kemana? Allah. Kalau ada masalah kemana ngadunya? Allah. Jangan sampai status HP ngadunya. Status HP itu apa? Tidak kusangka dirimu begitu. Jangan ngadu di HP, Bu, ya. Ya, orang sejagat ini melihat ibu kelahi sama suami. Tak perlu tahu orang kelahi sama suami. Tak perlu tahu orang ibu misalnya duda, janda duda, tak perlu tahu. Ya, Bu, ya. Tak perlu tahu ibu dapat rezeki banyak, tak perlu orang tahu. Dan tak perlu orang tahu bagaimana keluarga kita. Nggak usah di status HP macam-macam. Ya, Bu, ya. Bu. Iya, Bu, ya. Jangan ya, Bu. Kalau status saya itu ada dari dulu, ikro, baca. Kita ganti-ganti dari dulu. Ini kadang-kadang statusnya itu sedih, sepinya ya di rumah ya. Oh, datang maling. Kenapa? Dilihat, oh, ada ibu kesepian. Karena ibu yang undang maling. Sepinya ya di rumah tidak ada orang. Ngapain ngomong begitu ya? Kita kadang-kadang lebay betul ya. Ya, nggak usah tahu orang apa yang masalah kita. Cukup ngadu kepada Allah. Cukuplah Allah sebagai pelindung kita. Baik, ibu yang berbahagia. Terakhir. Ibu sudah panas. Baik, terakhir, Bu. Bagaimana biar hidup kita nyaman dan tenang? Ya, ingat ya. Jagalah hati. Jagalah hati. Ini pertama, jaga hati. Hati ini jaga. Ini kuncinya, Bu. Cantik pun dia, alhamdulillah. Tapi kuncinya hatinya. Banyak istri cantik, tapi suaminya nggak nyaman. Banyak suami ganteng, tapi istri yang nggak nyaman. Kenapa? Hatinya merana. Jaga hati, Bu, ya. Ibu kalau pergi anak ke sekolah, nah hati-hati di jalan, nak, ya. Suami ke kantor, hati-hati, Pak, ya. Hati-hati, Beb, ya.
Ibu panggil apa sama suami? Beb. Oh, syukur. Aja ya anak-anak, Pak. Gak apa-apa. Pokoknya